Kenapa kok tiba-tiba nih Mas Cahaya ini memutuskan untuk keluar dari BPJS Sostek? Nah ini menarik nih. Tapi ya untuk sampai ke sana lumayan dramanya ya. Kasih gua pemahaman tentang nikah sekantor di BP Jam Sostek. Wow. Apa konsekuensinya? Apa baik tidak baiknya? Atau mungkin apa aturan jelasnya, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pekerja. Spesial untuk malam ini, kita akan mengundang orang yang tidak hanya sendiri, tapi kita akan undang langsung dua orang. Atau kita sebut dengan suami istri. Karena ini menarik. Mungkin banyak beredar isu di luar sana bahwa pernikahan satu kantor itu nggak boleh. Atau mungkin isu tidak boleh nikah sesama karyawan. Nah, kita akan tanyakan pada mereka yang dua-duanya itu dari kantor yang sama. But anyway, ini satu udah keluar. Tapi kita tanya dulu. Oke. Nah, kita tanya, apa kita sudah terhubung? Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepasang suami istri yang baru menikah beberapa bulan yang lalu, untung tidak di tengah wabah corona. Yes, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Jadi bintang tamu gue malam ini yaitu Mas Arif Dia Cesar dan juga Desi Nur Hakim. Yes, betul? Oke, ini menarik nih. Ini menarik nih, Mas Cai. Mas Cai ya, gue panggil Mas Cai aja ya. Ya, Bang. Oke, siap. Oke, ini menarik di tengah kesibukan wabah corona ini apa nih suami istri ini lakukan atau kesibukan apa yang kalian berdua lakukan saat ini? Apa ya? Kerjalah. Ya kebetulan kita berdua alhamdulillah WFH juga gitu ya. Jadi di tempat kita masing-masing memperlakukan kebijakan WFH. Jadi ya setiap hari di rumah gitu kan, kamar, dapur, kamar mandi gitu dan lain-lain, ruang keluarga dan lain-lain. Oke, pertanyaannya sekarang gampang. Tadi kan bilangnya masing-masing. Bukannya kalian itu sama-sama dalam Sostek? Hah? Coba jelaskan. Oke. Bukannya Desi ya? Dan Mas Cai ini dulu oke, kita akan runut dari awal. Kapan Mas Cai awal kenal dengan Desi Nur Hakim? Jujur. Kapan ya? Bulan Oktober. Udah lama orang waktu. Oh iya. Jadi kenalnya itu memang udah lama ya, karena jadi waktu itu job deskku memang kan ngurusin beasiswa. Oke. Terus dia lah jadi salah satu penerima beasiswa dari BP Jam Sostek tuh. Oke. Dari situ kemudian tahu lah, oh ada orang namanya Desi Nur Hakim gitu. Itu mungkin komunikasi soal persyaratan dan lain-lain. Jadi mungkin 2017 ya. 17 ya. Oke. Gua akan kasih info juga buat teman-teman. Mas Cahaya ini dulu adalah mantan karyawan BP Jam Sostek atau yang waktu itu BPJS Ketenagakerjaan khususnya di bidang learning office. Betul nggak? Konfirm nih kalau gua salah nih. Betul. Sekarang namanya Direktur Bidang Learning. Dan PP kasih. Di bagian khususnya tepatnya lebih spesifiknya itu bagian beasiswa, betul ya? Betul. Oke. Terus kenapa kok tiba-tiba nih Mas Cahaya ini memutuskan untuk keluar dari BPJS Sostek? Nah ini menarik nih, ini gue pengen tahu nih alasan secara eksklusif nih. Ini konferensi pers pertama loh Bang setelah resign. Oke, keren. Oke. Kenapa sih? Ya, Mas Cahaya kenapa kita jangan bicara pernikahan dulu. Kenapa Mas Cahaya memutuskan keluar dari BP Jam Sostek yang sekeren ini, yang let's say ini adalah salah satu the best kantor menurut gua, ini udah paling bagus. Kenapa memutuskan keluar gitu? Apa ya? Aduh, mulai dari mana ya? Ya, basically sebenarnya karena didasari oleh kebijakan kantormu. BP Jam Sostek tentang kalau ada dua karyawan menikah gitu kan, bagaimana konsekuensinya dan lain-lain gitu. Basically sih karena itu sebenarnya. Jadi ketika
kita memutuskan untuk serius gitu, untuk Bismillah gitu ya, menuju ke pernikahan, kita berdua sama-sama ikhtiar sih sebenarnya mencari tempat yang lebih bagus gitu, syukur-syukur sehingga kita bisa tetap satu rumah gitu. Sebenarnya simpel itu sih, tapi ya untuk sampai ke sana lumayan dramanya ya. Macem-macem lah dramanya. Keren. Ini drama nih gue suka nih. Aku suka suatu drama. Oke, sekarang gue lempar ke Desi nih. Des, kan lu dulu mantan rekan gue di Bandung Suci ya. Sedikit banyak gue tahu lah perjalanan hidup lo, perjalanan di Bandung Sucinya, karirnya di keuangan, akhirnya tiba-tiba dimutasikan di kantor pusat. Nah waktu itu kan gue masih ingat tuh, Desi itu waktu itu sama Cai itu masih menjalin hubungan spesial pertemanan gitu. Akhirnya nikah. Lah bukannya Desi tahu ya kalau nikah di institusi kita ini kan sekantor pun nggak apa-apa gitu. Apakah itu Desi sudah pahami? Karena Desi dulu mantan SP juga kan? Yoi. Udah ya gak apa-apa memang selama mau menerima konsekuensinya kan. Oke. Cuman yang mana yang lebih, kan kita sekarang mengambil keputusan yang mana yang paling bisa kita terima gitu kan. Okay. Antara LDM atau nyari lagi kerjaan baru. Kayaknya kita dulu malah ter-challenge untuk kita laku gak sih gitu di pasaran gitu loh. Oke. Di pasar. Oke. Tapi gue pengen lebih detail lagi dong, kasih gue pemahaman tentang nikah sekantor di BP Jam Sostek. Apa konsekuensinya, apa baik tidak baiknya, atau mungkin apa aturan jelasnya? Mas saya deh, ini yang lebih kayaknya pengalaman banget nih nikah sekantor. Direktorat Umum SDM, silakan. Yes, yang mungkin dari kantor pusat paham banget lah. Gimana Mas saya? Ya. Apa ya? Setauku, aku udah lama nggak baca lagi sih. Tapi intinya yang pertama sih karena harus mau beda wilayah gitu ya. Kantor wilayah mungkin misalnya kantor pusat gitu dengan Kanwil Jabar is okay gitu ya. Atau Kanwil Bandung Spa gitu sama Sulama gitu it's okay. Itu harus mau dipisahkan oleh itu. Saya nggak tahu ya ada wacana apa nanti ke depan seperti apa, tapi kita berbicara yang existing aja dulu. Itu satu. Terus kemudian yang kedua bahwa hanya salah satu yang boleh menduduki jabatan struktural gitu kan, yang mana mungkin misalnya satunya kalau udah jadi kabid ya udah, satunya lagi harus jadi staff forever gitu selamanya. Serius? Itu serius? Terus iya kan ada di perdirnya kan, perdirnya di situ gitu. Oke, untung terus nggak nikah ya semua kantor. Itu nggak nambah. Oh iya. Oke, terus ini menarik nih. Ya. Terus next one ini sih menghindari konflik of interest. Jadi misalnya salah satu ada yang di SPI Human Capital. Sama udah ya dua itu ya. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang di SPI dan Human Capital gitu. Nah, sebenarnya nggak masalah gitu ya. Kalau misalnya kita diskusi ini lama lah waktu itu. Jadi mulai drama dari mulai marah-marahan lah gitu ya. Oke. Dari mulai mendiskusikan segala macamnya gitu ya. Bisa aja sih sebenarnya kayak kita tetap stay gitu kan di BP Jam Sostek gitu ya. Tapi ya itu tadi, kayaknya kok kita kalau misalkan masih ada kesempatan untuk bisa satu rumah, kenapa enggak kita coba gitu sih. Oke. Tapi bukannya gini Mas, bukannya satu di di sekretariat badan ya? Itu apa sih sebutnya? Divisi apa sih kalau learning office? Sendiri dia, LNO. Ya, LNO. LNN sekarang. LNN. Nah, satu di divisi LNN, satu di SPI. Bukannya itu beda divisi ya? Itu kan sah-sah aja seharusnya. Unit kerjanya kantor pusat. Betul. Oh, I see. Oke. Mau nggak mau, ini dalam case ini ya, kalau misalkan waktu kita nikah, gitu ya, mau nggak mau, kalau nggak aku yang dipindah, jadi di Kanwil misalnya gitu ya, berbicara gampangnya gitu ya, atau ya udah kita dua-duanya bisa, enggak ya? Aku pasti keluar. Oh ya, keluar ya, oke.
kemana. Okay. Ya, tapi gitu tapi menarik juga sih. Ini menarik nih buat kalian nih, menarik sekali karena gini. Just info buat kalian, Caesar ini orang yang mendapatkan suatu privilege untuk beasiswa ke luar negeri dan itu diberikan oleh BP Jam Sostek. Betul nggak? Wow. Oh enggak dari BP Jam Sostek. Oke, coba klarifikasi coba. Jadi ya apa ya? Memang ada di BP Jam Sostek itu akan ada banyak jenis beasiswa ya. Salah satunya adalah beasiswa sponsorship gitu ya. Oke. Nah, mungkin sekarang aku pakai mekanisme itu gitu. Karena waktu itu ketika aku ke luar negeri itu belum ada perdir soal itu gitu. Tapi intinya adalah sponsorku itu bukan dari BP Jam Sostek. Itu ada namanya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan gitu ya. LDP, itu masih gitu. Betul, sehingga aku kantor mengajukan izin belajar namanya. Nah, kebetulan waktu itu memang ya bukan kebetulan ya. Jadi karena perdir belum ada gitu ya, sehingga ada semacam kebijakan untuk aku biar aku nggak dapat ikatan dinas setelah beresnya. Sehingga ketika kuliah aku nggak terima hak ataupun dalam konteks ini adalah gaji apapun dari kantor gitu. Sehingga itu mungkin menjadi salah satu faktor kenapa aku memberanikan diri misalkan keterima di tempat lain dan ya sudah resign karena memang tidak ada ikatan dinas, aku nggak perlu mengganti apapun ke kantor gitu. Ini berbicara ini ya, berbicara apa ya? Ya gitu. Ya. Berarti bisa dikatakan saat ini Mas Cae pindah ke LDP itu, ya betul. Iya. Ibarat nih ya, jadi, ibarat ya. Paham. Jadi ibarat ya, gitu. Nih, gue udah kasih lo suatu apresiasi nih, jadi lo kerjanya ya di gue lah gitu ya, isti kasarnya gitu. Tapi ini menarik banget ya, karena yang gue tahu Desi juga dapat beasiswa. Ini gimana nih Des? Iya, kalau misalkan pada saat itu aku yang keluar, kita harus bayar ke kantor. Betul. Jadi di situ dapat, ya kan aku yang ngurusin, jadi aku tahu ya. Jadi dia dapat beasiswa mandiri sebagian. Ya, jadi setengah dari biaya kuliahnya dia ditanggung sama kantor. Yang mana setelah lulus dia harus mengabdi ke kantor selama 3 tahun. Nah, ketika kita nikah itu kita masih ikatan dinas gitu. Kalau misalnya kita mau dia mau resign, ya harus bayar tuh yang udah dikasih sama kantor. Paham. Jadi di saat kalau Desi yang keluar itu akan buntutan apa masalahnya lebih panjang. Nah, mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan finansial yang harus diganti gitu ya. Tapi kalau Mas Cae yang keluar dan itu itu ya emang nggak ada masalah dengan masalah finansial, nggak ada masalah dengan penggantian uang dan sebagainya. Pokoknya keluar dengan aman, nyaman dan juga pikiran tenang gitu ya Mas Cae ya. Tapi untuk bisa dicatat gitu ya, kita waktu itu memang tidak ada. Jadi kita nggak menyepakati misalkan siapa nih yang keluar nggak. Jadi kita berdua sama-sama ikhtiar, ayo kita sama-sama nyari bareng. Siapa yang dapat duluan, siapa yang dapat yang lebih baik, ya udah itu yang keluar. Even ketika misalkan si yang dapat lebih bagus, gitu ya. Aku secara pribadi gitu kan, ya udah tak bayar lah ibaratnya gitu. Beasiswa yang dapat dari kantor itu gitu kan. Ya udah gitu, itu udah bagian dari berarti udah bagian dari komitmen berdua bahwa di saat itu memutuskan ya udah gue mau ngambil jalur tetap menikah tapi dengan catatan satu akan memilih yang terbaik, itu tetap akan mengambil itu tapi nggak tahu orangnya siapa yang akan duluan dapat, itu waktu itu nggak ada ya misalkan kok ya udah Mas Cae aja atau Desi aja. Paham juga ini kayaknya menjadi edukasi juga buat gue dan teman-teman sekalian, kalau gue jangan nikah lagi lah. Next. Masalah Desi sama Cae ini kan nggak suatu hal yang mudah gitu loh. Ya ini gue cuma menempatkan posisi gue sebagai MC aja nih, MC dangdut gitu. Maksudnya harus gue gali nih informasinya nih. Ini nggak mudah, maksudnya di saat Desi. Ini kayak Iya. Iya. Desi kan nggak mudah untuk memutuskan, dan setahu gue juga Desi juga membutuhkan perjalanan panjang untuk menentukan ya orangnya Cae gitu loh. Gimana pengalaman Desi sebelum memastikan orang yang akan menikahi Desi itu adalah Cae? Nah loh.
Gimana ya? Jujur aja. Jujur aja lah, nggak apa-apa. Maksudnya kenapa harus Cae? Kenapa harus dia? Kenapa bukan yang lain? Soalnya udah Bang, kalau misalkan beasiswanya cair, harus nikah. Enggak mau itu. Itu mah kayaknya ngaco deh sini. Coba Cae deh, Cae. Apa ya? Aku juga kenapa mau sama aku gitu ya. Ya, dibalik. Kenapa Cae memilih Desi? Iya, dibalik ya. Kenapa Cae memilih Desi? Karena kan mungkin banyak yang suka sama Cae dengan sorry gitu. Cae banyak mungkin penggemarnya. Kenapa harus Desi gitu? Aku sih simply karena waktu itu ya gini, aku apa ya? Aku tipe orang yang nyari pasangan itu ya as a partner gitu ya. Dalam konteks gitu, aku berusaha menempatkan pasangan dalam konteks ini adalah istri gitu ya, sebagai seorang partner gitu. Termasuk ketika misalnya aku memilih untuk kita ya, sebenarnya ya kita juga yang propose gitu ya. Aku berpikir bahwa loh, semua orang berhak untuk berkembang gitu ya. Semua termasuk istriku gitu ya. Aku menempatkan prinsip itu gitu kan, jadi prinsip yang melandasiku, yang kemudian aku berpikir bahwa aku nyari pasangan ya sebagai partner yang enak diajak ngobrol, yang nyambung, yang apa namanya, yang mau berkembang bersama gitu loh, maju bersama. Dan ya alhamdulillah so far menjalani ngobrol sama dia kayaknya dia nyambung aja gitu ya. Ya udah, syukur, yang paling penting sih karena dia mau sama aku, ya udah. Tapi Cae sadar nggak di saat Cae memulai atau mau berjuang untuk mendapatkan hati seorang Desi Nur Hakim itu banyak yang suka sama dia loh. Sadar nggak waktu itu? Oh iya. Desi Fans Club. Soalnya banyak netizen yang masuk ke kami gitu ya. Apalagi ya gua sebagai pakar telematika, pakar media kan banyak pakar lambe, banyak yang bilang gitu. Maksudnya orang banyak riset ke gua, Desi gimana. Tapi Cae waktu itu sadar bahwa Desi itu banyak disukai atau lagi berkompetisi untuk mendapatkan Desi. Aku merasa nggak pernah berkompetisi sih. Jadi gini, apa ya? Ini mungkin tergantung definisi jodoh masing-masing ya. Dalam artian aku tahu, aku juga taunya dari dia sih. Dia cerita ya. Ya banyak yang suka. Ya gitulah ya. Tapi ya udah, niatku yang penting apa namanya, niat baik, mau serius, terus ya udah. Terus dia kemudian mau buat kemudian berjuang bersama menuju ke arah sana, ya udah, that's it gitu. Aku nggak pikir jauh sampai kemudian siapa nih sainganku, saya hitungkan matang-matang gitu kan, nggak pernah. Enggak ya. Apakah Cae keluar alasan terbesarnya untuk menikahi seorang Desi Nur Hakim? Yes or no? Well, aku nggak tahu ya terbesar itu beneran seberapa besar ya, tapi itu menjadi salah satu alasan gitu ya. Salah satu alasan. Alasan betul gitu. Jadi alasan lain adalah beberapa ya. Tapi itu menjadi salah satu alasan kenapa alhamdulillah ada yang terima aku, terus ya udah aku keluar. Oke. Tentunya orang memilih untuk keluar atau memilih jalan lain itu dengan catatan jalan lama atau let's say kesejahteraannya lama itu mungkin yang baru ini lebih bagus dari yang lama. Gue pengen tahu nih, apakah di yang baru ini lebih sejahtera dari yang sebelumnya, atau sama aja, atau malah relatif ya standar-standar aja gitu. Gimana dia? Aduh, ini pertanyaan berat. Bahagia juga. Gak usah sebut angka, kasih aja pengandaian atau apalah, cukup tahu gua. Mungkin gini, aku ini tergantung, mungkin ini terdengar sangat sangat apa sih istilahnya ya, terlalu sok-sokan gitu ya. Tapi aku pribadi percaya bahwa semua itu punya jalannya masing-masing. Dalam konteks ini tentu, even aku pun sudah kita berdua bahkan ya sudah menyepakati bahwa
the worst, kita udah sering banget ngobrolin soal the worst case-nya. Oke. Apa namanya, misalnya kemudian aku dapat penghasilan yang mungkin lebih sedikit daripada di jam sostek dan lain-lain. Yeah. Gitu ya. Itu ya udah Bismillah gitu, karena menurutku dan juga ya udah, semuanya itu kan juga bagian dari proses gitu ya. Insya Allah kalau memang kita mau menjalani dan mau senantiasa upgrade diri, ya pasti ada aja rezekinya gitu. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, ya jawabannya alhamdulillah cukuplah sejauh ini gitu ya. Lebih besar? Untuk, more than before? Atau paling bisa nih Bang. lebih turun? Kan bisa aja. More or less ya, artinya jadi nggak ya nggak bisa kemudian dibilang kurang banget, nggak bisa kemudian dibilang lebih banget gitu ya. Alhamdulillah nggak terlalu jomplang. Ya, kenapa gue tanya itu? Karena itu akan mempengaruhi pertanyaan gue selanjutnya. Karena itu kaitannya dengan suatu kesetiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan harta, tapi dibeli dengan suatu perjuangan. Itulah caesar. Oke. Gue sekarang mau ke Desi lagi nih, Des. Ini menarik, Des. Akhirnya suatu your dream come true gitu. Ya. Yang apa emang dia? Ya, mungkin salah satu mimpi Desi akhirnya punya seorang suami yang even ya lebih dari apa yang mungkin lo minta sama Allah gitu loh. Setahu gue ya, ini mohon maaf nih kalau gue terlalu lebay. Mudah-mudahan sih nggak lebay. Tapi menarik di sini. Ya, tapi menariknya gini. Ternyata apa yang dicita-citakan, apa yang didoakan, alhamdulillah Allah berikan, dan itu tidak hanya satu gitu, bahkan 2, even 3, bahkan sampai dengan rezeki-rezeki lainnya. Gimana menurut Desi itu? Apakah itu emang hasil buah dari kesabaran selama ini, atau bentuk ya udahlah, gue nggak ada jalan lain, terpaksa gue ambil langkah ini, gitu, Des? Pastinya hasil seleksi alam. Tetap ya jawabannya tuh ya. Jawabannya biasa itu, tetap sombong ya Ibu ya, nggak mau ngaku ya. Oke, terus? Ya gitu. Dan juga pastinya hasil istikharah dan juga bertanya pada orang tua. Oke. Terlalu diplomatis ya jawabannya ya. Iya, tolong jelasin lebih. Jelasin dong. Nih, atau enggak gue gini aja, gue pancing. Cai lagi. Dulu Desi, ya Cai ini. Cai. Dulu Desi pernah cerita sama gue bahwa dia itu mengagumi sosok seorang caesar. Dan itu menurut gue. Oh iya. Yes. Dan waktu itu gue pernah tanya sama dia, emang apa yang menarik dari caesar? Gue bilang. Tahu nggak dia jawabnya apa? Dia bilang gini. Bukan dari masalah apanya, bukan karena good looking-nya, bukan karena apanya, tapi pemikirannya dia disatukan dengan physically, dan semuanya itu kayaknya paket komplit buat gua, Bang. Gitu jawabnya. Gokil nggak? Bang, gimana Bang? Lupa lo ya. Pokoknya gua masih ingat bahwa lo cerita kayak gitu di saat kondisi lo lagi galau, dan waktu itu gua nggak sengaja, kenapa lo Des ini nih, akhirnya makanya gue, karena di depannya orang gue berani ngomong. Kalau nggak di depan orangnya gue nggak berani ngomong. Tapi bener. Kalau gue jelasin ke Bang itu balik EG. Ya boleh. Itu kenapa Des? Apakah, makanya gue tanya lagi, tapi malu. Ngapain malu-malu? Enggak. Dia kepo soalnya. Ya. Gue kan lagi balas chat kamu kan. Dan di belakang aku nih. Terus dia kayak kepo gitu. Terus habis gitu juga dulu kan jalan ya Bang ke Garut ya, yes. Itu mobil ya. Ya. Nah itu juga kan lo udah mulai nih gitu. Apa nih mulai? Desi kayaknya malu-maluan ya orangnya, padahal yang gue tahu Desi strike to the point biasanya, kok sekarang asal malu depan orangnya, padahal kok udah jadi suami. Aku nggak menekan apapun loh Bang. Iya betul Cek lagi. Lo panggilannya apa sih? Panggilannya apa sih? Cek? Karena ada dia. Dia mau panggilannya banyak, terserah dia. Ada kadang Aceh. Enggak, kalau dipanggil temen apa? Cae atau Arih dia atau apa?
Bebas. Cae, Cesar, Ces. Cesar, ya. Lo masa angkatan Maindra ya, Cek ya, Cek. Iya. Oke, siap. Halo, Bang. Ibeng Blue. Oke, mantap. Halo Des, coba Des, bener nggak kayak misalkan kenapa bener-bener itu jadi kenyataan? Apa yang Des lakukan? Apa ya? Dia tuh WhatsAppin aku tiap malam, Bang. Enak aja. Jujur aja kan nggak apa-apa kan. Ada yang effort dulu Bang dulu sebenarnya. Ya. Ada effort dulu gitu. Iya. Bandung lah, WA, telepon lah, video call segala macam kan kasihan ya kita sebagai manusia yang berhati gitu ya sudahlah. Tapi kan gue bukan pernah ya, tapi melihat kalau misalkan event kantor kayak misalkan ulang tahun, kalian tuh berdua diam-diam ketemu sambil di bawah panggung sambil ngobrol malu-maluan, itu kok sampai segitunya menyimpan rasa gitu loh. Cek, gimana? Lo gimana? Kok segitu-gitunya? Maksudnya yang WA. Iya, maksudnya menahan itu nggak itu open ke publik, tapi diam-diam, tapi kok orang menyadari gitu. Mungkin nggak semua orang ya. Salah satunya mungkin gue, karena gue dulu lumayan dekat juga sama Desi ngobrol-ngobrol. Kayaknya lambe. Kagak, gue lambe, enak aja lu. Apa ya? Mungkin karena memang akunya sendiri ya. Akunya mungkin aku nggak begitunya kalau masih kan gini. Misalnya kita lagi menuju ke satu titik nih ya, kita masih di sini gitu. Aku nggak begitu nyaman kalau orang udah tahu prosesku untuk menuju ke sini gitu loh. Udahlah, biarlah ini, biar orang nggak perlu tahu. Orang taunya kalau aku udah di sini aja gitu loh. Nanti gampang aku ceritain prosesnya, misalnya kalau memang perlu gitu. Nah, dari situ kemudian aku merasa bahwa kita sebenarnya nggak menyembunyikan ya, cuman kayak ya udahlah, toh buat apa juga untuk dipublish gitu kan, toh juga kita siapa sih, emang kita public figure di BB Jam Sostek kan gitu kan, bukan. Jadi ya udah. Aku sih ya. Ya Desi ya mungkin. Ya itu intinya. Ya. Oke. Jadi apa ya? Ya intinya gitu. Apalagi kemudian kan ada isu-isu soal aturan yang nikah itu kan, so kita masih kayak wait and see, lain ya udah. Gitu. Tapi di saat lo berdua lagi menjalin hubungan, anggaplah pertemanan, saat itu kan lagi kencang isu nikah sekantor, bahkan lagi kayaknya di kantor pusat tuh lagi membahas tentang berdiri itu ya, kalau nggak salah gue ya, benar nggak sih? Betul. Ya. Ya. Tapi ada juga mungkin yang di internal suka sama Desi tapi nggak berhasil, tapi ya itu gue lupain. Oke, karena lo udah memiliki seorang Arih dia Cesar. Oke, ini sebagai penutup nih, gue pengen tahu dong dari berdua apa rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kalian berdua nih? Karena ini mungkin siapa tahu orang yang melihat ini sebagai inspirasi juga. Karena menurut gue ini pasangan suami istri yang genius, maybe, yes or no, nggak tahu. Orang melihat orang perspektif mana gitu. Karena lo paket komplit nih berdua dengan suatu kolaborasi yang luar biasa menurut gue. Satu dapat beasiswa, satu lagi dapat beasiswa, keren gitu loh. Kayaknya Allah tuh emang nggak tidur, maksudnya menjodohkan apa yang diinginkan oleh makhluk hamba. Alhamdulillah. Oke. Apa yang kalian lakukan? Tapi anyway buat kalian juga just info, kalau Mbak Desi ini sekarang lagi mengandung anaknya Cesar. Alhamdulillah. Gue tuh lagi baby brain Bang, itu bisa berpikir secara jernih. Oke, udah berapa bulan Des? 3. Oke, berarti 3 bulan. Apa rencana kalian dalam waktu dekat? Apakah tetap yang satu stay di BP Jam Sostek, yang satu berkarir di luar, atau ada rencana besar lainnya? Apa ya? Karir nih. Yes, karir dong. Konteksnya karir. Oke, kamu deh. Kalau kita sih, dia sih khususnya setelah dia pasca resign tuh mungkin dia sekarang sudah punya mental yang lebih, sehingga dia mungkin merasa lebih ter-challenge lagi buat nyari lagi yang lebih baik gitu. Jadi udah nothing tulus juga ya. Ya, itu juga sebenarnya juga berkat dukungan dari istri sih, penting.
ini sekalian juga buat pesan gaya banget ya, kayak kita udah kayak apa success story gitu ya, tapi Kayak CEO, tau nggak? buat teman-teman yang juga akan nikah gitu ya sama karyawan gitu, support antar pasangan itu penting banget gitu, kayak yang tadi Desi ceritain gitu ya, itu tidak lepas dari dukungan dia gitu, karena memang harus disadari bareng-bareng konsekuensinya gitu, nggak bisa hanya find someone to blame gitu, nggak bisa nyari seorang yang disalahkan gitu. Yaudah kamu aja yang keluar dan lain-lain gitu, karena memang semua itu harus dihadapi bareng-bareng. Dan mungkin ini aku mencoba mengambil hikmah ya Bang, atau refleksi gitu ya dari perjalananku setelah keluar gitu ya. Mungkin hikmahnya atau poin positifnya kalau misalnya buat salah satu misalkan memilih untuk keluar, percayalah di luar sana banyak banget hal yang bisa dipelajari. Dalam artian mungkin selama ini kita hanya tahunya 2 jam sostek, tapi kemudian kita di luar keluar gitu, kemudian lihat pergaulan yang berbeda dan lain-lain yang mungkin selama ini belum kita ketahui, dan itu buat saya menjadi satu hal yang positif yang perlu juga untuk diresapi gitu, karena juga akan bisa nambah CV teman-teman juga gitu. Ya, berkarir dimanapun yang penting kalau dijalanin dengan sepenuh hati, insya Allah ada rezeki yang datang di kemudian hari. Caesar dan Desi luar biasa sekali. Ini inspirasi buat gua juga, buat teman-teman juga bahwa kita nggak ini ya, maksudnya nggak menjudge bahwa kalau misalkan nikah sama karyawan baiknya satu keluar. Itu benar-benar terserah pilihan kalian gitu, konsekuensi mana yang paling bisa terima. Misalkan mau bertahan dua-duanya di sini terus jauh-jauhan bisa gitu menghadapi itu, ya nggak apa-apa. Ini kan pilihan pokoknya. Pilihan. Ya. Dan ini juga mungkin pilihan ini tidak bisa di general ke semua orang mungkin ya. Betul. Tergantung kondisi. Kondisi hati, kondisi keluarga, dan kondisi bagaimana kalian akan sanggup menghadapi di kemudian hari after nikah, itu paling penting kayaknya sih menurut gua. Karena kalau misalkan, betul kata Desi, kalau misalkan kalian nggak siap dengan kondisi LDR-an, ya ngapain? Ya udah tinggal cari yang lain gitu kan. Tapi kalau dengan misalkan ya udah kalau siap lanjutkan, ngapain keluar, karena ini insya Allah sudah sangat sejahtera insya Allah ya, di luar biasa. Oke, sebagai penutup kita akan bermain games. Jadi dua-duanya seberapa dekat kalian berdua, seberapa tahu kalian berdua. Oke. Kita mulai dari sekarang. Antara kalian berdua, siapa yang menyatakan cinta terlebih dahulu? Kita nggak pernah ngomong gitu loh. Even aku nggak pernah ngajak nikah loh Bang. Disclaimer aja. Gua nggak apa-apa. Kenapa Cahaya? Iya, aku cuma ngajak. Kayaknya ada sesuatu yang berbeda ya di antara kita. Yuk kita melangkah ke jenjang lebih serius yuk. Iya, yuk gitu. Udah, itu aja udah. Tiba-tiba bawa keluarganya. Ada namanya Desi Hakim di sini. Even dia sampai sekarang masih menagih, dia membikin kayak aku melamarnya dengan sebuah gitu ya, dengan ala-ala drama kayak gitu. Itu kan mana ada. Kita beli cincin aja dia baru keluar dari rumah sakit. Garing banget yang diharapkan. Oke. Ya. Next. Ini menarik nih. Iya. Oke. Tapi Cahaya mengakui nggak kalau Cahaya orang yang pertama mengungkapin perasaan? Iya. Enggak sih, aku mungkin orang pertama yang ngajak serius. Tapi nggak tahu kalau definisi perasaan apa kan kita nggak tahu. Itu lebih dari perasaan, Cahaya. Itu lebih dari perasaan. Itu levelnya paling atas itu. Komitmen berbelit-belit mau ke Bandung Suci tapi lewat Lembang. Nah, itu banget. Makanya kalian cocok kalian berdua. Bener. Oke, next bermain lagi ya, oke? Siapa di antara kalian yang gampang tersinggung? Oh iya. Gue lah. Oke. Dia kan ngomong nggak apa-apa. Mana ada. Gampang tersinggung kenapa, Mbak Desi? Bukannya Mbak Desi ceplas-ceplos ya orangnya? Nih, dia tuh nggak punya sense of memahami cewek gitu. Jadi ya gitulah. Ya abang tahu sendiri lah, mungkin kayak juga abang merasakan gimana komunikasi sama istri.
Iya, Nggak iya. ada apa-apa gitu kan. Ya udah ya, kita laki-laki ya udah nggak ada apa-apa berarti gitu kan. Setuju, Kalau setuju ada apa-apa gua. ya bilang Setuju lah gua. gitu. Setuju gua sama lo. Itu baru laki banget kita. Kita juga punya ego juga dong gitu kan. Ya udah gitu kan. Antara kalian berdua nih, siapa yang kalau misalkan tidur itu ngorok? Oh Tapi dia ngorok tahu. enggak, kamu paling berisik. Mana ada? Iya. Oke, berarti ini lebih Yang intimate kejam-kejam nih. tuh. Ini Mana intimate, ada? lebih intimate nih. Oke, lebih intimate. Berarti siapa nih? Kok saling nunjuk sih? Nggak kompak kalian nih? Tapi kita berdua sih. Kalau oke lah, aku mengakuin mungkin aku sometimes ngorok ya, tapi dia juga sih. Oke, Dia siap, juga siap. sih. Aku bahkan sering videokan dia ketika dia tidur dan ngorok. Itu ada beberapa file ya. Oke, kenapa nggak di-publish ke IG, Cai? Oh jangan. Jangan. Jangan ya. Oke. Konsumsi pribadi. Gue doain Cai dimanapun berkarir tetaplah menjadi Caesar, Arditya Caesar, yang tentunya menjadi impian dari seorang Desi Nur Hakim. Tetaplah menjadi yang terbaik untuk keluarga, dan juga gue doain buat Desi juga ya. Ya apapun yang Desi lakukan pasti semuanya sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Gue salut gitu loh. Ada temen dan juga mau berbagi dengan pengalamannya, dan sekelas konten seperti ini juga mau dipublish gini. Gue salut, appreciate buat kalian berdua. Terakhir dari gue, thank you buat malam ini, thank you juga buat sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, minimal kalau nggak buat lo atau nggak buat gue, bukan buat orang lain. Kalaupun orang lain bermanfaat, insya Allah itu Allah yang balas manfaat buat kita semua. Apapun yang langkah yang lo ambil berdua, gue sangat appreciate, dan juga mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di next konten selanjutnya dengan tema yang lebih berbeda lagi. Thank you buat Cae, thank you buat Desi, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali obrolan kita malam ini bersama sepasang suami istri yang baru menikah dan juga alhamdulillah diberikan anak, dan mudah-mudahan kita doakan anaknya menjadi anak yang soleh atau yang soleha. Dan juga buat kalian apabila misalnya masih bingung terkait masalah nikah satu kantor atau juga nikah sesama karyawan atau sesama karyawati, nggak usah khawatir, semuanya sudah ada jalannya. Dan salah satu yang telah menjalankan atau mengambil komitmen satu keluar satu stay adalah Desi Nur Hakim dan Arditya Caesar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Subuadi Production. Jangan lupa like, comment, dan subscribe BPJS Ketenaga Kerjaan. Thank you for watching. Until next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.